Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan kami di channel Lentera Kisah. Kali ini kita akan mengulas tentang kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Selagi kita hendak membicarakan masalah kekuasaan di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, berarti kita harus membuat miniatur sejarah pemerintahan, imarah, agama, dan kepercayaan di kalangan bangsa Arab, agar lebih mudah bagi kita untuk memahami kondisi eksternal saat kemunculan Islam. Para penguasa jazirah tatkala terbitnya matahari Islam bisa dibagi menjadi dua bagian. Pertama, raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. Dua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Mayoritas di antara mereka memiliki kebebasan tersendiri, bahkan boleh jadi sebagian di antara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang mengenakan mahkota. Raja-raja di Yaman. Suku terdahulu yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Mereka bisa diketahui lewat penemuan fosil Aur yang hidup 20 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahap-tahap berikut ini. Pertama, abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masehi. Raja-raja mereka saat itu bergelar Maghrib Saba dengan ibu kotanya Sorawah. Puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Ma'rib yang dikenal dengan istilah Kharibah. Pada zaman mereka lah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib yang sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah kekuasaan kaum Saba ini meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan di luar Arab. Dua, sejak tahun 650 sebelum Masehi hingga tahun 110 sebelum Masehi. Pada masa-masa itu, mereka menanggalkan gelar Ma'rib dan hanya dikenali dengan raja-raja Saba. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, sebagai ganti dari Sorawah. Puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 60 mil dari San'a ke arah timur. 3. Sejak tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi, pada masa-masa kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Saba dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya, sebagai ganti dari Ma'rib. Kemudian Raidan diganti menjadi daftar puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar di dekat Yarim. Pada masa itulah mereka mulai jatuh dan runtuh. Perdagangan mereka bangkrut sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz. Ini sebab pertama. Sebab lainnya karena bangsa Romawi menguasai jalan-jalan perdagangan lewat laut setelah mereka dapat menguasai Mesir, Suriah, dan bagian Hijaz utara. Sebab lainnya lagi adanya persaingan antara kabilah-kabilah di sana. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencaranya keluarga Khatan dan mendorong mereka untuk berpindah ke negeri Syasa'ah. 4. Sejak tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Pada masa-masa itu sering diwarnai kekacauan, keributan, revolusi, peperangan antar suku yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi orang luar, hingga kemerdekaan mereka pun terenggut. Pada masa itu bangsa Romawi masuk ke Aden.
Atas bantuan bangsa Romawi pula, orang-orang Habasyah bisa merebut Yaman pada awal tahun 340 Masehi, yang justru disibukkan persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Kemudian Yaman bisa mendapatkan kemerdekaannya lagi, tetapi kemudian bendungan Ma'rib jebol hingga menimbulkan banjir besar, seperti disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah Sailul Aram pada tahun 450 atau 451 Masehi. Setelah itu disusul satu kejadian besar yang mengakibatkan ambruknya peradaban mereka dan mereka pun terpecah belah. Pada tahun 523 Masehi, Dunuwas, seorang Yahudi, memimpin pasukannya menyerang orang-orang Masehi, para pengikut agama Isa Al-Masih dari penduduk Najran, dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Masehi. Karena mereka menolak, maka Dunuwas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api. Lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup, sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran dalam surah Al-Buruj. Kejadian ini membakar dendam di hati orang-orang Nasrani dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan menaklukkannya, yang dimotori Imperium Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka bekerja sama dengan orang-orang Abasyah dan menyiapkan armada lautnya. Ada 70.000 pasukan dari penduduk Abasyah yang turun dan mereka menguasai Yaman untuk kedua kalinya, yang dikomandani Aryad pada tahun 525 Masehi. Aryad bercokol di sana hingga dibunuh Abraha, anak buahnya sendiri, dan dia menggantikan kedudukan Aryad di Yaman setelah meminta restu rajanya di Abasyah. Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah, yang dikenal dengan pasukan penunggang gajah. Setelah peristiwa gajah ini, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Dengan kerjasama ini, mereka bisa mengusir orang-orang Habasyah dari Yaman hingga mereka memperoleh kemerdekaannya pada tahun 575 Masehi, yang dipimpin Ma'di Yakrib bin Saif Dhi Yazan Al-Himyari. Kemudian mereka mengangkatnya menjadi raja di sana. Ma'di Yazrib masih mempertahankan sejumlah orang dari penduduk Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertai profesinya, yang justru menjadi bumerang baginya. Suatu hari mereka bisa membunuhnya. Dengan kematiannya pupuslah sudah dinasti raja dari keluarga Dhi Yazan. Setelah itu Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di San'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari bangsa Persia silih berganti menguasai Yaman. Dari era kepemimpinan mereka yang terakhir atas Yaman adalah Badan, yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini, berakhir sudah kekuasaan bangsa Persia atas negeri Yaman. Raja-raja di Hirah, bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya setelah Cirus yang Agung 557 sampai 529 sebelum Masehi dapat mempersatukan barisan bangsa Persia hingga tak seorang pun berani menyerangnya, hingga muncul Alexander dari Macedonia pada tahun 326 sebelum Masehi, yang mampu mengalahkan raja-raja mereka dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya negeri mereka terpecah belah dan muncul raja-raja baru yang disebut dengan raja-raja Tau'if. Raja-raja Tau'if ini berkuasa atas wilayah-wilayahnya sendiri secara terpecah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Pada era kekuasaan raja-raja Tau'if ini,
orang-orang Qattan berpindah dan menguasai daerah subur di Irak. Kemudian mereka bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah, dan mereka bersama-sama menguasai sebagian dari jazirah Eufrat. Kekuatan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Ia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Ini merupakan sebab kepindahan orang-orang Qudha'ah ke Syam, sedangkan penduduk Hirah dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Pada era Ardashir inilah Juzaimah al-Waddah berkuasa atas Hirah dan sebagian penduduk Irak serta daerahnya, Rabi'ah dan Mudar. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung. Namun, dia juga tidak mau jika mereka mencaplok daerah-daerah pinggiran dari kekuasaannya, kecuali jika dia mempunyai beberapa orang yang dapat dipercaya dan mau mendukungnya. Di sisi lain, dia juga bisa meminta tolong Romawi yang bisa diperalat. Dia mengadu domba antara bangsa Arab dan Syam dan Irak. Di lingkungan kerajaan Hirah, dia juga menempatkan 1 batalion dari pasukan Persia. Amru bin Adi bin Nasr al-Lakhmi naik tahta di Hirah, menggantikan Juzaimah yang meninggal dunia pada tahun 268 Masehi, yang mengawali era kekuasaan Raja-Raja Lakhmi pada masa Kisra Sabur bin Ardashir. Beberapa raja dari kalangan Lakhmi tetap berkuasa setelah itu di Hirah hingga tiba era kekuasaan Qutbah bin Fairuz di Persia. Pada saat itu yang berkuasa adalah Mazda yang mengajak kepada gaya hidup permisivisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini. Begitu pula Qubad dari Persia. Qubas mengirim utusan kepada Raja Hirah, yaitu Al-Munzir bin Ma'us Sama, mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama. Namun, Al-Munzir menolak ajakan itu dengan sikap ksatria, sehingga Qubas mengucilkannya. Sebagai pengganti Al-Munzir, dia mengangkat Al-Haris bin Amr bin Hizr Al-Kindi. Setelah memenuhi ajakan Qubas untuk menetapkan gaya hidup yang diciptakan Mazdak, pengganti Qubas adalah Kisra Anushirwan yang sangat benci gaya hidup dini. Dia membunuh Al-Mazdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa di Hirah. Sebenarnya Al-Haris bin Amr memintanya, tetapi dia justru dibuang ke Darul Qawl dan meninggal di sana. Sistem kerajaan terus berlanjut setelah Al-Munzir bin Ma'us Sama hingga masa kekuasaan An-Nu'man bin Al-Munzir. Dialah yang memancing kemarahan Kisra karena berbagai perhiasan yang diurus Zaid bin Adi al-Ibadi. Kisra mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk meminta perhiasan-perhiasan itu. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Syaiban, seraya menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia menghadap Kisra. Akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Ilyas bin Qubaisah at-Tai'i dan memerintahkannya mendatangi Hani bin Mas'ud untuk meminta barang-barang yang dititipkan kepadanya. Namun dengan sikap ksatria dan gagah berani, Hani menolak permintaan itu. Maka Kisra mengizinkan Ilyas untuk memeranginya. Dengan dibantu pasukan perang Kisra, terjadilah peperangan yang dahsyat antara kedua belah pihak di Dhiqar. Suku Syaiban mendapatkan kemenangan yang gemilang dalam peperangan ini,
dan mampu menghancurkan pasukan Persia. Inilah untuk pertama kalinya bangsa Arab memperoleh kemenangan atas bangsa selain Arab. Hal ini terjadi tak lama setelah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau dilahirkan 8 bulan setelah Iyas bin Qubaisah berkuasa di Hira. Setelah Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa dari bangsa Persia di Hira pada tahun 632 Masehi. Kekuasaan kembali dipegang suku Lekom. Di antara penguasa dari kalangan mereka adalah Al-Munzir yang bergelar Al-Ma'rur. Namun kekuasaannya ini hanya bertahan selama 8 bulan. Dengan kedatangan Khalid bin Al-Walid beserta pasukan Muslim. Raja-raja di Syam. Pada masa bangsa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah, maka suku-suku Qudaa juga diikut berpindah ke berbagai daerah di pinggiran Syam dan mereka menetap di sana. Mereka adalah Bani Sulaih bin Halwan. Di antara mereka adalah Bani Dzam bin Sulaih yang dikenal dengan sebutan Ad-Dza'amah. Mereka dipergunakan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab, sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persia. Untuk itu bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini, yang berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka yang dikenal adalah Ziyad bin Habulah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua Masehi hingga akhir abad itu. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan yang dapat mengalahkan Ad-Dza'amah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya adalah Dumatul Jandal. Suku Ghassan ini terus berkuasa sebagai kaki tangan Imperium Romawi hingga meletus perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir, Jabalah bin Al-Aiham, dapat ditarik masuk ke dalam Islam pada masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Alhamdulillah, jamaah Lentera Kisah. Semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga ini menjadi amal ibadah kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.